Nah, untuk sore hari ini saya mau membahas emiten-emiten yang punya potensi membagikan dividen yield yang cukup besar. Mungkin teman-teman investor ini paling suka banget ya mengejar ataupun berinvestasi di saham-saham yang rajin membagikan dividen, terutama dalam 5 tahun terakhir dan juga masih konsisten. Karena selain mengejar capital gain, dividen juga penting ya, terutama untuk investor jangka panjang. Nah, di sini CNBC Indonesia Research sudah merangkum sekitar 15-20 emiten ya yang memang membagikan dividen dengan top yield atau top imbal hasil terbesar selama 5 tahun terakhir. Siapa aja? Pastinya nih harusnya dominan berada di sektor komoditas energi batubara. Yuk kita lihat. Nanti kita tinggal next slide aja ya. Untuk deretan yang pertama, teman-teman pasti udah tahu. Adro, kemudian BSSR, PTBA, ITMG, MBAP, Hexa Games, ini semua adalah komoditas batubara. Memang komoditas batubara ini selalu menjadi top yield dividen terbesar ya, terutama untuk dalam 5 tahun atau 3 tahun terakhir. Di sini kita ambil datanya 5 tahun terakhir. Adro mampu membagikan yieldnya hingga 27%. Ini payment annual streak-nya atau dalam 5 tahun terakhir sudah membagikan kurang lebih sekitar 17 kali. Karena beberapa emiten ada yang membagikan dividen setahun 2 kali, ada yang juga 3 kali, bahkan 4 kali. Kemudian BSSR 21%, PTBA 16,7%, milik BUMN ya. Kemudian ETMG 16,19%, MBAP 15,8%, Hexa 15,7%, dan Games 15,3%. Next slide. Nah, di sini ada otomotif, ada MPMX. Rata-rata pembagian atau imbal hasil dividennya di 13,9%, payment annual streak-nya 7 kali. AMAK di sini 11%, 6 kali. UNTR ya, alat berat 10,34%, 17 kali. PBSA ya, bukan PSAB, PBSA 10,07%. Ada PAN 10,07% dan juga total di 9,81%. Kita next slide. Nah, untuk selanjutnya di sini ada di manufaktur ya, ada Power 9,53%, kemudian SPTO ya, Toilet 8,7%, MLPT 8,5%, CLPI 8,43%, BJBR 8,4%. Memang bank-bank daerah cukup banyak ya yang membagikan dividen yieldnya tinggi. Kemudian ada SDM di 8,21%. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah deretan emiten-emiten yang membagikan imbal hasil dividen yang cukup besar dan rata-rata memang di range 8 hingga 20%. Tapi memang topnya ada di saham-saham komoditas batubara. Meskipun memang secara year to date saham-saham batubara cukup anjlok ya di tahun ini, tapi memang secara dividen masih menggiurkan. Untuk selanjutnya kita mungkin membahas top 5 proyeksi dividen pilihan CNBC Indonesia Research dan juga estimasi dividennya di tahun depan. Yuk kita next slide. Jadi di sini kita pilih memang dominan di sektor komoditas ya, energi, ada batubara dan juga emas. Di sini ada Adro, ADI, BSSR, Antam dan juga Bukit Asam atau PTBA. Harga sahamnya ini cut off per kemarin ya. Dengan harga saham Rp1.825 per lembar saham untuk Adro, asumsi dividen payout rasionya itu sekitar 50% ya yang memang dibagikan kepada investor. Nah, estimasi untuk dividen per share-nya itu 100, berarti estimasi dividen yield-nya kurang lebih 5,5% hingga 6%. Kemudian untuk AADI, ini masih satu grup juga di 7.175 dengan harga saham 7.175, asumsi dividen payout rasionya 80%, untuk dividen per share-nya kurang lebih 780 hingga 785 ya. Untuk secara tahunnya di 1321. Finalnya estimasi dividen yieldnya 10,9% hingga 18,4%. Kemudian di komoditas batubara lagi BSSR di 3.860 harga sahamnya. Secara rata-rata historis estimasi DPS-nya di 150 hingga 200 rupiah per lembar saham. Yieldnya memang nggak sebesar yang lain ya, hanya 3,9% hingga 5,2% dan memang sekali bayar. Tapi kalau dalam setahun itu 3 kali bayar, yieldnya sebenarnya cukup tinggi, 10% hingga 15%. Kemudian Antam komoditas emas, ketika harganya di 3.000-an, asumsi DPR-nya 80%, estimasi dividen per share-nya 265 dengan yieldnya 8,75%. Untuk batubara Bukit Asam PTBA di harga 2.260, asumsi DPR-nya 75%, untuk pembagian harga saham per lembarnya
di 121 dengan yieldnya sekitar 5% saja. Nah, selain ini mungkin kita juga harus cek nih secara profitabilitas. Nah, ini masih sama ya, tadi ada ADRO, ADI, Antam, BSSR, PTBA. Untuk ADI di mana untuk pendapatannya selama kuartal 3 atau per September 2025 itu di 59,2 triliun rupiah, ada pertumbuhan 15,11%. Ini rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Laba bersihnya mencapai 9,6 triliun dan untuk rata-rata pertumbuhan laba bersihnya mencapai 22,36% dengan PBV-nya masih murah ya, atau valuasinya cuma 0,97. Kemudian ADRO di sini harga sahamnya untuk pendapatannya per September atau kuartal 3 22,1 triliun. Memang secara rata-rata pertumbuhan pendapatan dalam 3 tahun terakhir justru turun di 16,7%. Untuk laba bersihnya di per September kemarin 4,9 triliun dan untuk rata-rata pertumbuhan laba bersihnya di 17,86%, PBV-nya juga masih murah ya, cuma 0,7 saja. Untuk Antam di sini pendapatan per September kemarin 72 triliun rupiah, rata-rata kenaikan pendapatan di 21,6%. Untuk laba bersihnya per September kemarin 5,9 triliun dan untuk rata-rata pertumbuhan laba bersih dalam 3 tahun terakhir di 25%. PBV-nya untuk komoditas emas juga sebenarnya belum mahal ya, hanya PBV 2,15 saja. Kemudian BSSR di sini pendapatan terakhir per September kemarin 8,4 triliun. Untuk rata-rata dari pendapatan selama 3 tahun terakhir 14,9%. Untuk kemarin laba bersih terakhir di 1 triliun dan untuk pendapatan untuk dari kenaikan laba bersih selama 3 tahun terakhir memang turun 10,8%, tapi PBV-nya masih murah, cuma 1,9 saja. Kemudian Bukit Asam PTBA di sini kemarin pendapatannya per kuartal 3 2025 di 31,3 triliun. Rata-rata pendapatannya naik ya dalam 3 tahun terakhir di 13,5%. Laba bersih terakhir di 1,4 triliun, cuman sayangnya pertumbuhan laba bersih selama 3 tahun terakhir justru turun 13,6%, tapi PBV-nya masih murah, cuma 1,26 saja. Ya, jadi teman-teman sudah bisa melihat ya, estimasi emiten-emiten yang cenderung ada di sektor energi, batubara, dan juga emas memang masih mencatatkan valuasi yang cukup murah dan juga potensi dividen yield-nya masih cukup menarik ya. Range-nya di 5% hingga 10%, tapi disclaimer on, balik lagi kita harus melihat finalisasi kinerja keuangan hingga kuartal 4 2025 atau closing sepanjang tahun 2025. Apakah harga sekarang murah atau bisa lebih murah lagi? Disclaimer on.